Tahun 2021 akan segera berakhir. Banyak cerita yang sudah terlewati, tidak hanya yang menyenangkan, tapi juga yang memberi nelangsa. Mendekati pergantian tahun, rasanya perlu berlaku prasaja, membaca ulang peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, termasuk banyak kenyataan pahit yang pernah diramalkan para spiritualis, mulai dari pesawat jatuh, cinta yang terluka, hingga munculnya sosok sangat populer yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan. Dan berikut ini 5 ramalan mengejutkan tahun 2021 yang menjadi kenyataan. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Ramalan pertama paling mendebarkan yang pernah disampaikan praktisi spiritual adalah jatuhnya pesawat terbang. Ramalan itu disampaikan oleh almarhumah Mbak Yu mendekati akhir 2020, atau tepatnya pada 21 November 2020. Saat itu, Mbak Yu mengungkapkan ciri-ciri pesawat dengan warna merah dan biru. Insiden pesawat akan ada lambang warna merahnya dan ada yang biru, cuman insidennya nggak terlalu berat yang biru, tapi yang ada warna merahnya bermasalah dan ada korban jiwa. Dari mulai sekarang saya hitung maju sebelum bulan Juli sudah ada kasus tersebut. Ada beberapa kali vision kelihatan mungkin ada pesawat yang akan jatuh lagi ya. Dan tanpa disangka-sangka, tanggal 9 Januari 2021, terjadi tragedi pesawat jatuh. Peristiwa maut yang menimpa Sriwijaya Air SJ182 itu jauh lebih cepat dari ramalan Mbak Yu yang menyebut pesawat jatuh akan terjadi di pertengahan tahun 2021. Iya, istri saya sama anak saya, Pak. Berenang, Pak. Mama tambah kuat. Berenang, Mas. Adapun kronologi kejadian, saya tegaskan lagi seperti yang sudah disampaikan pada press conference tadi. SJY 182 ya, Suta Pontianak take off pada pukul 14.36 waktu Indonesia bagian barat. Pada pukul 14.40, Jakarta Approach melihat Sriwijaya Air tidak ke arah 075 derajat, melainkan ke barat laut atau northwest. Tidak lama kemudian, dalam hitungan detik, pesawat hilang dari layar radar. Tapi memang bukan hanya almarhumah Mbak Yu yang meramalkan pesawat jatuh. Sebab ada Madiro Eji, seorang anak indigo yang meramal 2 hari sebelum kejadian pesawat jatuh. Untuk kasus Sriwijaya ini, pertama kali puzzle yang saya lihat, kebetulan untuk yang Sriwijaya ini, itu saya post 4 hari sebelum kejadian. Jadi saya ada dapat gambaran lautan yang luas banget. Waktu itu saya belum bisa menerka, belum bisa menyimpulkan karena kalau lautan luas kan bisa saja tsunami, bisa saja kapal tenggelam, itu masih banyak kemungkinan yang akan terjadi. Puzzle keduanya datang, itu sangat cepat dan di malamnya sudah datang puzzle kedua. Saya melihat ada 3 gundukan seperti gunung. Awalnya saya menebak itu seperti gunung, itu berada di lautan. Itu sekitaran tengah hari, itu datang puzzle ketiga. Nah, puzzle ketiga inilah titik poin pentingnya untuk kejadian ini. Puzzle ketiga itu saya melihat ada satu benda besar, itu sangat kencang banget, itu dari atas jatuh, menghantam ke lautan. Tapi setelah saya makin berkonsentrasi untuk melihatnya, ternyata itu gambaran satu pesawat. Ada gambaran yang berbentuk pesawat. Tentunya kami sangat prihatin dengan kejadian yang sedang kami alami dalam peristiwa SJ182 ini. Kami
Kami berharap bahwa doa rekan-rekan sekalian ini dapat membantu proses pencarian agar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bapak, ibu, adik saya itu lagi hamil 5 bulan. Suaminya nunggu di Pontianak. Semua ada di pesawat itu. Dan sampai sekarang kita nggak tahu kabar berita ini. Jadi sekarang saya tinggal pasrah kepada Allah. Ramalan kedua tahun 2020 yang menjadi kenyataan di tahun 2021 adalah saat Ki Kusumo dan almarhumah Mbak Yu memprediksi akan terjadi bencana besar. Saat itu, praktisi supranatural yang memiliki nama kondang ini meramal akan terjadi erupsi Merapi. Dan faktanya, gunung api paling aktif di Indonesia itu mengalami ratusan kali erupsi hanya dalam waktu 3 bulan, sejak Januari hingga Maret. Bencana alam, fenomena alam, terus gunung Merapi, gunung yang erupsi. Gerakan-gerakan air, gerakan air yang besar, kemudian gerakan angin yang besar, lebih pada topan dan lain-lain seperti itu, yang juga bisa merenggut korban jiwa. Di urutan ketiga, dari 5 ramalan yang menjadi kenyataan, terjadi ketika titisan Nyai Ratu Kidul yang meramal pada 26 Desember 2020 melihat Lesti dan Rizky Bilar menjadi fenomena. Pasangan yang mengaku menikah siri di awal tahun 2021 itu memang membuat panggung selebriti selalu berhias cerita tentang cinta mereka. Cinta yang mendapat sorotan luas karena kisahnya yang penuh drama. Setelah mereka sama-sama ditinggal menikah, tambatan hatinya. Pernikahan Lesti dan Rizky Bilar selanjutnya dirayakan oleh para penggemarnya dengan rasa syukur, lengkap dengan potong tumpeng. Lesti sama Bilar itu kalau menurut saya sih tahun depan insya Allah ada pernikahan. Saking ngefansnya sama Leslar itu bakal ada salah satu fansnya yang mengadakan syukuran karena Lesti sama Bilar menikah. Ini ayam, terus yang di depan tumpeng. Ini untuk suplemennya kakak kesehatan. Ramalan Mbak Yu kembali menjadi kenyataan. Pada prediksi akhir tahun yang dipublikasikan November 2020 itu, almarhumah Mbak Yu meramalkan putusnya hubungan Giselle Anastasia dengan Wijaya Saputra. Pasangan yang mulai berpacaran sejak tahun 2019 itu memang sempat menjadi perbincangan. Setelah perceraian Giselle dengan Gading terjadi di awal tahun 2019. Setelah hampir 3 tahun menjalin cerita cinta, mereka diketahui putus jelang akhir tahun 2021 ini. Yang inisial G tadi. Udah dia masih punya rezeki, masih punya hoki, masih punya hal yang bisa diunggulkan walaupun tidak seperti kemarin-kemarin, tapi dia masih punya kans, punya jalan untuk bisa berdiri walaupun dengan menutup bagaimana dia punya beban mental sendiri dengan kasusnya. Pasangannya masih tetap udah bubar. Kondisinya saat ini menjalani kehidupan masing-masing gitu, udah nggak bareng-bareng lagi. Ada sih, nggak ada. Memang ini udah keputusan bersama aja. Kalau alasan sih nggak ada. Ya pokoknya itu udah keputusan bersama aja. Tidak hanya meramal Giselle dan Wijin, pasangan artis yang tahun lalu diprediksi putus cinta adalah Amanda Manopo dan Billy Syahputra. Ramalan ini diungkapkan oleh titisan Nyai Ratu Kidul pada Desember 2020. Seperti diketahui, Billy dan Amanda pacaran di akhir 2020 dan resmi saling menjauh pada pertengahan tahun 2021.
Amanda Manopo ya, saya tahu pernah juga ada yang nanya di Instagram. Itu kalau kata saya sih Amanda itu kurang begitu cocok sih kalau dari ini ya, kalau dari sifat kedua orang ini cocok banget gitu, cocok, dan rezekinya pun juga kedepannya bagus. Dan Billy sama Amanda itu kedepannya nggak jodoh sih. Untuk masalah itu hubungan aku sama dia pasti udah pada tahu lah. Ya kalian kan orang TV lah, lebih tahu lah. Semua berteman lah gitu. Kalau misalkan ada berita-berita di luar sana yang tentang gua gimana ya udahlah, terserah kalian mau bilang seperti apa. Enggak lah. Jadi gimana ya, teman lah, teman-teman. Untuk masalah hubungan ya kayaknya cukup aku aja sih, nggak mau membenarkan siapa yang benar, menyalahkan siapa yang salah, karena apapun saya ucapkan pasti ya ada yang benci, ada yang suka. Ramalan kelima yang menjadi kenyataan adalah munculnya artis yang namanya melejit bagai sundul langit. Mbak Yu hanya menyebutkan sedikit ciri, tapi memang hanya ada satu nama artis yang tahun 2021 ini berkibaran namanya. Ia adalah Arya Saloka yang popularitas menjadi sangat tinggi sejak membintangi sinetron Ikatan Cinta. Ada dunia bertelevisi nanti yang sinetron yang sangat hebat. Bioskop akan mati, akan meredam, nanti bisa berjalan 2 tahun lagi, tapi sinetron akan mendatangkan bintang-bintang luar biasa dan itu di luar perkiraan. Ini artis datang seperti dari langit karena apa? Dia bisa mengubah suasana sinetron yang tadinya arahnya ke sana, kiblatnya artis itu, dia bisa menyelinap dan membuat artis yang lain tenggelam, itu ada. Dan itu masih ada di akhir tahun ini pun nanti akan mulai ada tanda-tanda, dan 2001 akan kelihatan. Terus satu cowok yang sangat bisa menyingkirkan saingan-saingan yang lama, dan ini anak luar biasa, seakan datang dari langit, seakan dia instan, tapi sangat bersahaja langsung dia bisa booming seperti itu. Ya alhamdulillah, berarti terakhir hari yang tayang kemarin 30 kalau nggak salah. Ya alhamdulillah, yang pertama pasti bersyukur, selalu bersyukur, tetap rendah hati, tetap tidak sombong, selalu berusaha terus memberikan yang terbaik gitu. Karena kan roda itu terus berputar gitu. Jadi kita nggak pernah tahu kapan kita ada di bawah, kapan kita ada di atas. Mungkin sekarang kita lagi di atas. Mempertahankan sesuatu yang di atas itu yang susah. 1, 2. Ya pasti seneng lah, cuman kan sekarang juga masa pandemi, gue selalu bilang di Instagram gue kok gitu, terima kasih banyak yang mau datang gitu, tapi setidaknya kalau mau datang ke sini harus tertib gitu kan, dan memang harus sesuai protokol gitu kan, karena kan kita bukan cuman saya aja gitu kan, kalau membahayakan yang datang juga kan pasti keluarga yang di rumah kan juga pasti sedih gitu kan. Satu hari menuju malam pergantian tahun, suasana alam memang sedang mencemaskan. Tapi semogalah ramalan-ramalan buruk tidak menjadi kenyataan di masa depan. Seperti banyak ramalan yang menjadi kenyataan pada tahun 2021. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.